Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya, Muhammad Ramadhani. Yang kedua ada rekan saya, Claresta Aman Takamsari. Yang ketiga ada New Geneva. Yang keempat ada Medina Izati. Dan yang kelima ada Putri Marta. Masuk kepada latar belakang, di sini kewarganegaraan itu adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antar individu dengan suatu negara. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, lalu yang kedua, hak asuh anak lintas negara. Dalam sengketa hak asuh lintas negara, seringkali menimbulkan perdebatan interpretasi hukum di Indonesia dan Australia. Di Australia, Family Law Act 1975 menerapkan prinsip best interest of the child sebagai dasar penentuan hak asuh dan penempatan tinggal anak. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 10/AG/2007, pengadilan mempertimbangkan lingkungan yang paling mendukung perkembangan anak, termasuk faktor psikologis, sosial, hubungan emosional, dan stabilitas keluarga. Lalu selanjutnya pewarisan dan choice of law. Tujuan dari penerapan choice of law adalah untuk melindungi kepentingan ahli waris secara adil, bertujuan untuk menghindari kepastian hukum serta memastikan pembagian harta warisan sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Lalu selanjutnya, jika terjadi sengketa pewarisan lintas negara antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, terdapat perbedaan sistem hukum yang dapat menimbulkan konflik yurisdiksi. Jika terjadi sengketa ini, maka terdapat 4 penerapan aturan hukum yang dapat dipakai. Yang pertama adalah hukum negara tempat harta berada, lalu yang kedua hukum kebangsaan, yang ketiga hukum domisili, lalu yang terakhir ada hukum negara tempat pelaksanaan warisan. Kita akan membahas rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan dan penerapan status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta bagaimana konsekuensi hukum kewarganegaraan tersebut terhadap hak dan kewajiban anak. Yang kedua, bagaimana pertimbangan dan metode interpretasi hukum yang digunakan pengadilan di Indonesia dan Australia dalam memutuskan sengketa hak asuh anak lintas negara, serta faktor apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak mana yang lebih layak mengasuh anak. Lalu yang ketiga, bagaimana mekanisme penerapan choice of law dalam pewarisan lintas negara yang melibatkan WNI dan WNA, serta hukum negara manakah yang seharusnya diutamakan ketika terjadi konflik norma pewarisan. Lalu kita lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis secara mendalam pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan. Untuk menelaah secara komparatif, yang kedua, penyelesaian sengketa hak asuh antara Indonesia dan Australia, serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi putusan. Lalu yang ketiga, untuk mengkaji bagaimana metode penentuan choice of law dalam pewarisan lintas negara diterapkan serta implikasinya bagi keadilan para pihak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian, yaitu dibagi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum privat internasional terkait status kewarganegaraan, hak asuh lintas negara, dan choice of law. Yang kedua, manfaat praktis memberikan rekomendasi bagi pengadilan, konsulat, pemerintah, praktisi hukum, dan keluarga dalam menyelesaikan sengketa lintas negara yang kompleks. Selanjutnya, terdapat kerangka teori. Ada 5 kerangka teori. Yang pertama, kerangka teori kewarganegaraan, yaitu negara berdaulat menentukan siapa warganya serta cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Di sini, Indonesia menganut asas ius sanguinis dengan pengecualian kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak perkawinan campuran. Yang kedua, teori hukum perdata internasional, yaitu menentukan hukum dan yurisdiksi dalam perkara lintas negara. Yang ketiga, teori kepentingan terbaik bagi anak. Ini merupakan prinsip dalam CRC 1989 dan digunakan untuk membandingkan pertimbangan pengadilan Indonesia dan Australia dalam perkara hak asuh lintas negara. Yang keempat, teori perlindungan anak. Di sini, negara wajib melindungi hak anak tanpa diskriminasi apapun. Dan yang terakhir, yang kelima, teori keadilan. Menilai keadilan substantif dalam putusan dan kebijakan hukum. Penelitian ini menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode penelitian normatif yuridis. Yang kedua, pendekatan perundang-undangan. Yang ketiga, pendekatan kasus. Dan yang terakhir, yang keempat, studi literatur. Sumber hukum yang meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006, yang kedua, Family Law 1975 Australia, yang ketiga, Putusan MARI Nomor 110 Agraria 2007, dan yang keempat, jurnal akademik.
Kesimpulan, pengaturan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi anak melalui kewarganegaraan ganda terbatas. Dalam sengketa hak asuh lintas negara Indonesia-Australia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama. Meskipun perbedaan sistem hukum kedua negara sering menimbulkan kompleksitas, oleh karena itu diperlukan penerapan hukum perdata internasional serta kerjasama antar negara agar kelak kepentingan anak tetap dilindungi secara adil. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.